lebih tenang. Karena ya gampang kita bisa ngecek keadaan para suami kita ya. Tinggal di video call. Papa di mana? Oh, di sini lagi meeting. Oke, aman ya. Kita juga eh, kita Coba juga satu lebih belum lebih kalian. mudah ya dengan zaman sosial Oh, media masih sekarang. masih Kita jangan juga ganti. lebih mudah untuk mengecek mengecek rumput tetangga gitu ya. Khususnya rumput-rumput tetangga yang kelihatan lebih hijau. Seperti misalnya keluarga Budi dan Agi atau keluarga Nesa dan Marvin ya, di mana anaknya masih kecil dibawa ke gym. Waduh, anaknya kecil-kecil udah dibawa ke gym. Kita nggak boleh kalah. Kita juga masukin 2 gym ya, bukan cuma satu, dua. Tuh, atau kita juga bisa melihat rumput-rumput lain ya, bagaimana hadiah-hadiah mereka ketika ulang tahun, perayaan-perayaan anniversary, ya, bagaimana liburan-liburan mewah mereka. Ya, hal ini bisa berpotensi untuk mengurangi damai sejahtera di hati kita ya, karena mungkin iri dan dengki gitu ya. Jadi buat kita tidak bahagia. Nah, eh, kita juga bisa melihat juga ya pasangan-pasangan yang terlihat begitu mesra, begitu perfect lah. Kalau bagi yang para penikmat drakor, kita tahu ya kisah Song Hye Kyo dengan Song Joong Ki ya. Bagaimana pernikahan mereka berumur jagung saja, begitu singkat gitu. Padahal istrinya cantik, suaminya ganteng, artis terkenal ya, dan secara finansial juga mereka saya rasa mapan. Tapi kenapa kok mereka ternyata tidak berbahagia gitu loh, ya? Nah di sini kita melihat kenyataan dunia gitu bahwa dunia tidak seindah kelihatannya. Banyak tipu-tipu dunia yang membuat orang-orang percaya itu jadi bingung, ya. Jadi kita jadi gundah gulana, tidak bahagia, merasa tidak cukup gitu ya. Dan melalui persekutuan ini nanti CIL akan membantu kita untuk menemukan kebahagiaan bersama dengan Tuhan dan juga pasangan kita dan juga keluarga kita ya. Dan nanti kita juga akan mengisi sedikit tanya jawab ya, Bro Hendy ya, untuk mengakses apakah kita berbahagia dengan pasangan kita. Ya, sebelumnya, yuk kita mau nyanyi atau nyanyi As the Deer yang mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber sukacita kita. Hmm. Sebentar ya, saya sharing dulu lagunya. Lagunya di mana? Maafkan saya gaptek ya, rekan-rekan. Saya biasa cuma jadi penonton saja sekarang. Oke, sebentar share screen. Ini dia. Oke, kita nyanyikan ya lagu ini. Kedengeran kan suaranya ya? As the deep panted for the water, so my soul hungered after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and
silver only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oke, kita masuk sekarang ke sebentar ya, ke ini ya, pertanyaan ya. Kita nanti mau isi pertanyaan yang akan dibantu oleh Penatua Hendy ya. Kita mau buka di desktop kita www.mentimeter. Sorry, salah sebentar ya. Aku share screen ya, Bro. Bro Iya. Abe. Tunggu bentar. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Bro? Udah belum? Oh iya, tapi nanti gua yang sharing. Kelihatan. Gua yang share screen ya. Oh, mau gue stop share dulu ya? Oh, kayaknya Gue stop share dulu ya? stop share dulu ya. Oke. Oke. Oke, sebentar. Oke, sip. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Aman. Kelihatan. Jadi teman-teman masuk ke Mentimeter, terus masukin kodenya 8718799. Nanti di situ muncul ininya. Halo, sore, ada suara dengar-dengar nggak? Ada suara. Ada Pak, ada suara Pak. Iya, ini suara angklung ya. Di Dusun Semilir. Wah, mantap sekali ya. Oh, suara angklung. Masukin kodenya di mana? Saya juga baru mau masuk Mentimeter sebentar ya. Masuk dulu Jadi masukin ke www.mentimeter.com. Nanti langsung masukin, ada diminta kodenya. Atau kasih linknya aja di hand di. Oh, linknya ya. Linknya link Mentimeter. Molly. Molly. Apa itu ya? Civeni. Aku mau ambil. Saya mute dulu. Nah, kodenya ya teman-teman nanti masuk ke mentimeter.com, masukin 8718799. Pertanyaannya juga udah ada di situ. Masih agak bolak-balik sih kalau pakai satu device. Mesti buka browser gitu ya. Nanti kita ada lihat respons di Zoom-nya gitu. Aku kan share screen di ini. www.menti.com. www.menti.com. Wow, udah ada yang respons nih, mantap nih. 799. Mantap. Dimakan apanya doang, Sati? Oh. Iya. Itu ada isi obatnya soalnya.
Oh, udah banyak nih responsnya nih. Bacain ya. Ada yang bahagia karena pasangan mau belajar bareng. Terus bahagia iya karena bisa selalu berada di tempat yang aman bagi saya. Aman ya, ini udah aman nih. Ada yang bahagia dong. Sampai ketawa tapi bahagia Agak meskipun saling curiga tuh belajar. kalau nggak ada ketawa. Aduh, ada yang bahagia meskipun saling belajar memahami pasangan setiap hari. Masih struggle ya, masih belajar nih. Good. Iya, karena sepertinya semua berjalan dengan baik. Dan apabila berjalan kurang baik, masih bisa dikomunikasikan dan dapat dijalani dengan mudah. Wah, mantap, Mantap ya. mantap, mantap. Terus, bahagia, tanda seru. Kadang bahagia, kadang enggak. Namanya juga hidup. Wah, mantap, mantap, mantap. Udah semua belum nih kira-kira ya? Belum sih. Kalau di sini kita ada 13 Udah account banyak. paling nggak yang masuk. Ini masuk berarti 7 ya, 7 account. Kurang lebih sih masih ada 6 account lagi yang belum masukin. Masih ada nggak teman-teman yang mau masukin teman-teman? Kalau ada yang kesulitan boleh Mm-mm. di ini aja. Kalau ada yang kesulitan, Boleh bahagia bertanya. karena banyak petualangan. Banyak petualangan dan pengalaman yang naik turun. Selama ini mungkin ya, tidak berkomitmen seumur hidup dan Selama mengambil ini. komitmen yang tidak bisa digantikan. Us. Agak ambigu ya. Agak ambigu. Tidak. Maksudnya merit gitu ya. Setelah merit terus mengambil komitmen yang tidak bisa digantikan mungkin ya. Mantap. Komitmennya nggak bisa digantikan. Komitmennya yang nggak bisa digantikan apa pasangannya yang nggak bisa digantikan? Komitmen nggak bisa, pasangan bisa. Oke, oke. Masih ada lagi? Kalau enggak, Kalau enggak oke. aku next nih. Ya, Masih boleh. ada lagi ya? Ini Respon baru. aduh, kok nggak kelihatan sih? Ah, 2, 3. ada 9, ini ada 9 ya. Ada 9. Oke. Sip. Bolehlah, Coba next. kita next ya. Ah. Pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan kedua nih, apa kira-kira yang bisa membuatmu lebih bahagia dalam pernikahanmu? Tapi semuanya tadi udah bahagia ya. Nah, Makin apa yang bahagia, bisa makin lebih bahagia. bahagia. Iya, lebih bahagia. Silakan, silakan. Apa ya? Tidak sering terjadi. Kayaknya tahu tuh pasti bapaknya nih kayaknya. Misua nih. Tidak sering-sering minta jajan. Banyak sekali. Didengar dan dimengerti. Wow, ya. Oh, Tidak sering minta jalan-jalan tuh maksudnya. itu nih kayaknya bapaknya nih. Oh, bapaknya stres ya. Istri minta jalan-jalan. Uang yang banyak sekali. Wow, Taat mantap. sama Dan orang sehat tua. terus. Orang tua Anak sehat. pintar dan taat sama orang tua. Orang tua juga sehat terus. Wes, perfect ini kalau begini. Agak kayak hidup di sorga ya. Mantap nih. Di sorga kayaknya malah nggak usah ada duit ya. Bisa Selalu bersyukur. ngerti. Wah, Ya. bersyukur setiap perjalanan dari awal sampai saat ini. Wow, luar biasa. Ya.
bisa semakin mengerti satu sama lain. Ya. Ini penting nih. Penting. Penting, Hmm. penting. Ya. Ada lagi, teman-teman? Ya, Baru ada 6 nih, lagi. baru 6 nih. Ya, mari. Lebih banyak waktu liburan. Lebih banyak liburan bersama. Wow. Tapi banyak waktunya buat bekerja. Mencari uang liburan ya. Bisa mandiri tanpa gangguan waktu. Bisa Oh mandiri ya, sendiri I tanpa see. gangguan waktu-waktu. Waduh. Oke, Ini oh, curcol. Ini penting juga mantap nih nih. status itu ini. Ini mantap. Kita mertua indah ya. Ini yang lagi tinggal bareng mertua kayaknya ini. Nah, Curhatannya biasa gini. Iya. Aduh. Emang ini masih ada lagi. lumayan problem loh itu emang kalau ini ya. Kalau kita tinggal di rumah ini ya, mertua ya, ada tantangan tersendiri lah, ada tantangan tersendiri Ya. dibanding kalau mandiri. Ya. Mandiri juga tantangan sendiri sih ya, cuman Masing-masing ada ya, ininya ya, ada plus minusnya, Iya, terus minusnya nih. Sip. Oke. Oke, apa aku lanjut ya? Ya. Nah, pertanyaan ketiga nih, bukan pertanyaan sih nih. Kalau ada yang kamu mau sampaikan kepada pasanganmu, kira-kira apa ya? Nah, ini berkaitan juga nih. Supaya saya lebih bahagia tuh gimana gitu. Iya. Mau negur di sini boleh loh, kan nggak ketahuan siapa Nggak tahu nih. Siapa mau yang negur? ngomel-ngomel di sini. Nggak ada yang bisa lihat Semoga ya. berasa ya. Semoga berasa yang tegur. Iya gitu doang kan. Semoga dia ngerasa, oh I love you full. Asik. I Apa love you full adanya siapa kamu adanya kamu. Wish. asik. Love you. Wow. Nice. Lebih sabar ya. Oke. Jangan mikirin kerjaan terus, mikirin aku dong, gitu. Mikirin aku dan anak-anak kita, Cek. Selalu sudah disampaikan yang ingin disampaikan. Asik. Oke. Berarti komunikasinya sehat nih, terbuka. Mantap. Wah, jangan mikirin kerjaan terus. Wah, ini mantap nih emang. Tahu Sibuk gini nih ya dari sama zaman awal, sekarang nih. tinggal sendiri. Aku bisa lebih banyak waktu berdua. Oke. Ini kayaknya sambungan yang tadi. Iya, tadi dari awal mesti tinggal sendiri ya, supaya nggak digangguin mertua gitu. Love Sama you, orang thanks tua for gitu. cover me up. Asik. Pasangan, thank you for being my spouse. Tidak mau minta lebih lagi, pasangan. Minta lebih dimengerti, lebih banyak waktu untuk berdua. Ya. Wah, ini perlu nih. Perlu. Waduh, ya. Bawahan Tantangan nih. beda sama yang love you doang. Beda Ci sama yang love you doang. Beda. Maksudnya apa sih? Terima kasih untuk tetap selalu bersama dalam suka dan duka aja. Dalam sehat dan sakit, dalam susah dan senang, dalam kaya dan miskin. Yo, mari. Mantap. Lah. Oke, lanjut ya berarti. Udah habis sih. Cuma 3.
Enggak sih. Pertanyaan cuma 3 gitu. Oh udah habis. Oke. Oke. Pertanyaannya 3 ya, kurang tempat buat curhatnya. Iya nih, Oke. kurang lah kami tambah ya. Oke, Tapi thank you menarik. teman-teman yang Thank udah you loh sharing. teman-teman. Aku stop share ya. Mungkin langsung bisa masuk ke dalam sesi kali ya. Ya, boleh. Oke, mari teman-teman, yuk kita masuk sama-sama. Coba kita cross check sama-sama ya kebahagiaan kita, dan kita mau belajar sama-sama hari ini dari firman Tuhan supaya kebahagiaan kita makin full, makin bertambah gitu. Karena gimana pun kebahagiaan itu kan bukan tujuan. Kebahagiaan adalah hasil dari titik-titik-titik. Nah, ini yang hari ini kita mau pelajarin. Yuk, kita berdoa dulu yuk sebelum kita masuk dalam sesi. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Allah yang memberikan kepada kami anugerah melalui pasangan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pasangan yang saat ini ada di samping kami. Kami mengucap syukur untuk setiap perjuangan yang bisa kami lakukan berdua bersama sampai detik ini. Setiap naik dan turun, selalu ada Tuhan yang menggandeng kami. Sehingga sampai saat ini kami masih memutuskan untuk bersama. Ada begitu banyak Tuhan persoalan yang datang dan pergi. Namun biarlah kasih setiamu yang terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami mau juga disertai oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi dasar bagi kami, penolong bagi kami ketika kami mulai patah arang, ketika kami mulai kecewa, ketika kehidupan tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Karenanya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami mendengar Engkau berbicara di dalam hati dan pikiran kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan di dalam setiap kompleksitas kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam nama-Mu Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Oke, jadi saya mau share screen. Hari ini kita akan mengulik bacaannya nanti dari Pengkhotbah 4. Namun, tadi kan udah ya, check and recheck nih. Tadi kan pernikahan. Walaupun pertanyaannya 3, tapi sedikit banyak cukup bisa menggambarkan pernikahan yang teman-teman jalani saat ini. Bisa dibilang teman-teman bahagia. On progress lah menuju bahagia ya. Karena kalau sekarang dibilang bahagia, kayaknya terlalu early juga ya. Karena kan kebahagiaan itu diuji lewat waktu. Harus gitu ya. Yang namanya kita kebahagiaan pasangan dalam pernikahan itu akan terus teruji lewat waktu. Dan kita betul-betul akan ngalamin yang namanya bahagia, sebahagia-bahagianya justru ketika kita sudah lewatin ujiannya. Nah, jadi teman-teman, cuman yang mesti kita pahami adalah banyak pasangan berpikir bahwa pernikahan adalah kunci kebahagiaan. Jadi kalau misalnya percakapan pranikah nih, ya saya suka nanya, kenapa sih kalian mau menikah? Biar bahagia. Cius lu, gitu ya. Gue suka ngeledekin gitu maksudnya. Serius lu mau menikah untuk bahagia? Kayaknya menikah itu akan bikin hidup makin ruwet gitu ya. Yang tadinya cepat jadi lambat, yang tadinya simple jadi jauh dari simple gitu ya. Tapi tentunya betul bahwa di dalam hidup pernikahan pasti ada kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan karuniakan. Tapi kan kebahagiaan tuh bukan sesuatu yang instan ya teman-teman, dan bukan juga datang ketika pernikahan itu dimasuki langsung bahagia begitu. Ada kalanya bahagianya bahkan stop ketika honeymoon-nya kelar. Honeymoon kelar, jeng-jeng gitu ya. Mari mulai memasuki kenyataan dunia pernikahan. Jadi di titik-titik tertentu kadang-kadang bahkan mungkin tidak terasa kebahagiaan itu. Nah, jadi menurut teman-teman nih, ya, setuju nggak sih kalau pernikahan adalah kunci kebahagiaan? Kira-kira menurut teman-teman gimana? Kasih aja di chat gitu ya. Kalau teman-teman mau jawab, bisa kasih jempol reaction juga nggak apa-apa. Setuju atau enggak gitu ya. Kalau setuju, mungkin boleh share sedikit di chat gitu ya. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Ini mentimeter sedikit dari saya. Nah, jadi boleh sedikit survei ya. Jadi buat teman-teman yang bisa kasih reaction, monggo.
Oke. Nah, jadi karena gini, kadang-kadang dari kecil kita ini kan punya impian tentang kebahagiaan. Dari kecil tuh udah mimpi membayangkan bagaimana nanti pernikahan. Bunganya gimana, gaunnya gimana, terutama teman-teman perempuan nih. Dekorasinya gimana, bahkan muka Prince Charming-nya tuh ya, udah ada nih di dalam imajinasi masing-masing gitu. Itu zaman kita kecil mungkin seperti itu tuh. Karena kita juga hidup dengan film-film Disney yang belakangnya tuh ada happily ever after gitu ya. Jadi kayak wah nikah ini pasti membawa kebahagiaan. Jadi kan pertanyaannya jadi kenyataan nggak impian kita? Atau jangan-jangan pernikahan kita sekarang jauh banget dari mimpi kita? Atau juga bisa pernikahan kita sekarang jauh lebih baik daripada mimpi kita. Nah, kita tentu ketika kita bilang bahwa kita bahagia bukan berarti kan stop sampai sini. Ataupun kalau kita bilang kurang bahagia Ci gitu. Bukan berarti juga kita ya udah diakhiri saja pernikahan ini gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Nah, karena bagaimanapun ekspektasi nggak sama dengan realita. Setuju ya pasti teman-teman ya. Suami sekarang mungkin tidak mirip dengan imajinasi kita. Lebih banyak bedanya daripada samanya dengan ekspektasi kita. Bahkan di dalam menjalani pernikahan kita bisa diliputi bukan bahagia, tapi lebih banyak marahnya, lebih banyak kecewanya, lebih banyak sedihnya. Akhirnya kita terjerumus pada yang namanya nyalahin pasangan. Nyalahin diri sendiri juga, termasuk nyalahin keluarga, nyalahin orang tua. Mama papa sih maksa aku nikah, aku nggak bahagia nih, ya. Atau kakak sih nggak mau nikah cepet-cepet, gitu ya. Aku yang punya pacar didorong-dorong buat nikah, gitu. Itu versi adik, gitu ya. Versi kamu sih, mama papa nggak ngizinin nih kalau aku dilangkain, makanya aku yang disuruh buru-buru, padahal baru kenal gitu ya. Jadi kayak akhirnya kita nyalahin sekitar kita ketika kita nggak bahagia. Dan akhirnya juga bisa menyalahkan Tuhan. Saya menemukan banyak teman-teman pasangan yang akhirnya menyalahkan Tuhan dan nanya gitu, Ci, kenapa sih kok Tuhan kasih aku pasangan yang kayak gini? Dan di situ sebetulnya kita bisa diajak berpikir ya, yang milihin kita pasangan itu sebenarnya Tuhan apa kita gitu ya. Karena bagaimanapun memang kita yang mengambil keputusan untuk menikah. Tapi ada kalanya kita akhirnya jadi bawa Tuhan. Kok Tuhan memperkenalkan aku sama dia? Kalau Tuhan nggak ngenalin aku sama dia, kan aku nggak akan nikah sama dia. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak banyak sekali aspeknya. Nah, cuman semakin dewasa kita nih, kita kan jadi makin realistis ya teman-teman dalam melihat hidup, termasuk melihat percintaan. Kita makin sadar nih bahwa kebahagiaan bukan soal menikah atau tidak. Karena gimana pun menikah atau tidak itu sebuah panggilan. Bukan soal pernikahannya seperti apa gitu ya juga. Bahkan mungkin bayangan kita tentang suami idaman, istri idaman itu mulai berubah nih seiring berjalannya waktu. Listnya yang tadinya banyak mungkin justru makin dikit. Atau listnya yang tadinya dikit malah jadi makin banyak di usia tertentu ya. Jadi ya hidup pernikahan itu memang up and down seperti tadi teman-teman juga bilang. Nah, dan sayangnya lagi, kebahagiaan itu nggak semudah itu teman-teman datang. Ada kalanya pernikahan terasa seperti neraka, bukan seperti surga yang kita hadapi. Penuh dengan masalah yang nggak pernah kita bayangkan kita akan hadapi ketika kita sebelum menikah. Kok ternyata punya istri itu begini, punya suami itu begini. Kok ternyata punya anak tuh seperti ini. Nggak kebayang ya dulu kita berharap punya anak. Bahkan kalau ditanya, anaknya mau berapa? Anaknya mau berapa? Oh, saya mau punya anak 5. Dulu kalau kayak ditanya, Pak, dulu belum manggil Pak ya waktu pacaran. Tak, lu mau punya anak nanti berapa? 11. Seriusan lo? Gue hamil 1, sisanya lo ya. Gitu ya. Tapi itu pernah pernah terjawab seperti itu. Nah, sekarang aku tanya gitu ya ketika kami udah punya anak. Pak, lu mau punya adik Ben? No, 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 no. Dia bilang, gue capek mah, nggak sanggup ngulang lagi dari nol. Gitu ya. Jadi ternyata kan ngalamin perubahan ya. Ekspektasinya pun ngalamin perubahan. Nah, di sana ketika kita ekspektasinya tuh nggak nyambung dengan realita, kan akhirnya jadi nyesal
gitu ya. Sangat mungkin penyesalan itu datang dan bahkan enggan untuk pergi. Pikiran dan perasaan kalau aja gue nggak nikah cepet-cepet. Kalau aja dulu gua nggak buru-buru. Kalau aja dulu gua balikan sama mantan. Oh, gitu ya. Siapa tahu nih ada itu yang gitu ya. Dulu gua balikan sama mantan. Dulu gua sama yang ini, bukan sama yang itu misalnya ya. Namanya pikiran, gitu ya. Namanya perasaan. Bisa saja muncul. Dan sometimes itu memang valid buat setiap orang. Nah, sayangnya adalah juga ketika itu mempengaruhi kita lebih banyak, kita justru makin susah untuk jadi bahagia. Karena yang ada cuma penyesalan, 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 dan segala macam imajinasi yang sebetulnya tidak boleh hadir dalam pikiran kita. Nah, ketika kita udah mulai ngerasa kesel terus, mantan hubungin kita, ting tong, apa kabar lu? Nyangkut lagi gitu hati kan. Wah, bahaya banget teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata kita didera rasa sedih, kita didera berbagai macam pikiran kalau aja tadi, apakah artinya semua sudah terlambat? Bisakah diselamatkan? Atau apakah ada kemungkinan untuk makin memburuk? Jawabannya gimana kira-kira? Kalau mau kita lihat, jawabannya sebetulnya tergantung, teman. Tergantung apa nih? Tergantung keputusan dua insan yang telah mengikat janji di hadapan Tuhan. Tergantung seberapa besar usaha dan perjuangan mereka berdua. Karena pernikahan itu soal dua orang, teman-teman. Nggak pernah menjadi persoalan satu orang. Maka pernikahan tuh akan berhasil, bertumbuh, berbuah kalau dua orang ini bekerja sama. Bukan sekedar sama-sama kerja, gitu ya. Apalagi cuma satu yang kerja. Pernah nih, dulu ada seorang pendeta, ketika saya juga lagi persiapan pernikahan, pendeta seniornya bilang begini sama saya, untuk mempertahankan pernikahan cukup satu orang. Lalu kemudian saya mulai masuk ke dunia pernikahan, terus saya bilang, wah, kayaknya enggak deh nih. Kalau cukup satu orang, kayaknya ngos-ngosan nih. Berdasarkan juga pengalaman saya sebagai seorang anak, sebagai seorang teman dari teman-teman saya, kayaknya enggak nih. Kenapa? Karena kalau cuma satu orang doang yang berjuang, satunya bakal disedot sampai habis. Yang satunya nyedot, yang satunya disedot. Itu bukan relasi suami istri. Itu mah relasi toksit gitu kan. Itu toxic relationship, teman-teman. Nah, firman Tuhan gimana nih? Kalau dibilang satu orang cukup untuk mempertahankan pernikahan. Kata firman Tuhan seperti apa? Akhirnya saya ngulik, teman-teman. Saya coba cari gitu ya, firman Tuhan bicara apa nih soal ini? Bener nggak sih cuma satu orang aja cukup? Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata butuh dua orang. Karena untuk sekedar bertahan sampai yang satunya nggak kuat mungkin bisa. Tapi untuk sekedar untuk bertumbuh, berbuah itu nggak bisa. Karenanya pengkhotbah bilang begini. Pengkhotbah 4 ayat 9 bilang begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini menarik banget, teman-teman. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Bukan berarti seorang diri nggak bisa. Saya yakin teman-teman sebagai manusia, kita juga punya kuasa, punya kemampuan untuk hidup mandiri. Tapi firman Tuhan bilang tidak baik. Dan lebih baik berdua. Dan ini adalah soal berjuangnya, bukan soal nikahnya. Gitu ya, karena tadi menikah itu kan juga panggilan. Ada orang yang tidak menikah, kata Tuhan Yesus. Ada orang yang memang dipanggil demikian oleh Tuhan untuk tidak menikah. Namun berjuangnya itu, ketika mereka mau berjuang, maka pertanyaan berikutnya, jerih payahnya itu seperti apa? Supaya ada upah yang baik itu. Jerih payah seperti apa untuk mencapai goals bersama. Karena masing-masing kan bisa bekerja keras nih, masing-masing. Lalu masing-masing merasa bekerja paling keras. Gue nih ya di rumah udah melakukan ini, lu ngapain?
Mungkin ada yang relate misalnya. Gue tuh kan kerja, gue pengennya pulang dari kantor ya, lu jangan marah-marah sama gue. Gue juga pengen istirahat. Gue baru masuk pintu, baru buka sepatu gitu ya, lu udah nyerocos misalnya gitu ya. Karena istri ngerasa bahwa, lu tahu nggak sih, kerjaan rumah itu kagak ada kelarnya gitu kan. Emang gak ada kelarnya sih gitu ya. Kayaknya nggak habis-habis nyuci, kayak nggak habis-habis. Habis masak, nyuci, makan, nyuci, masak lagi, nyuci lagi, makan lagi, nyuci lagi. Kayak nggak habis-habis. Tapi ketika masing-masing merasa bekerja paling keras, dan ngerasa yang lainnya tidak bekerja sekeras dia, kita akan mulai tergerus. Masing-masing akhirnya merasa lelah. Dan kalau udah gitu, apakah bisa dikategorikan sebagai jerih payah bersama? Enggak, teman-teman. Itu sama-sama kerja, bukan kerjasama. Yang dimaksud di dalam pengkhotbah adalah kerjasama. Di dalamnya ada apa aja nih? Nah, ini yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah mencari tujuan bersama. Udah pernah belum ngomongin goals? Family goals nih. Jadi bukan hanya couple goals, dan kadang-kadang couple goals yang ada di Instagram, di media sosial itu kan lebih kepada foto-foto yang cantik-cantik gitu ya, liburan ke tempat-tempat eksotik, lebih ke arah sana gitu ya, jalan-jalan ke tempat yang baru-baru gitu kan, yang di foto di tempat yang instagramable gitu. Itu jadi couple goals. Bahkan foto di depan nih, katanya foto di depan sunset itu termasuk salah satu couple goals gitu ya. Seriusan cuman foto misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman coba deh secara berkala sebagai suami istri, coba ngomongin goals. Bukan hanya soal goals masing-masing. Gue mau karir begini, gue mau pendapatan gue nanti segini, gue mau bikin ini, mau bikin itu mah curhat teman-teman, curcol gitu ya. Karena ketika kita bilang gue pengen begini, gue pengen begitu, belum tentu kan pasangan dilibatkan. Dan belum tentu juga pasangan juga tertarik, karena itu kan panggilan masing-masing ya. Masalahnya kita tuh hidup kagak masing-masing, kita hidup bareng. Jadi tujuan kita menikah dari awal tuh coba diasah. Dan setiap waktu itu bisa dilihat kembali. Jadi kalau dulu nih inget ya, nanti misalnya habis selesai sesi ini, sebelum bobo nih malam gitu ya, coba pegang tangan dulu tuh ya, pandang-pandangan sama pasangan. Dulu tuh kita menikah kenapa ya gitu ya. Coba tanya ulang gitu ya, dulu kita kenapa ya menikah ya? Kenapa gue jadi mau sama elu ya? Tapi jangan berantem ya. Karena kadang-kadang malah jadi keluar tuh yang unek-unek dan lain sebagainya. Tapi perlu untuk coba diri cek lagi. Dan siapa tahu goalnya bisa berubah. Manusia kan berubah, teman-teman. Manusia itu berubah. Hanya karena satu podcast saja, pemahaman kita tentang suami kita bisa berubah. Hanya karena ngedengerin satu YouTube channel aja, pemikiran kita tentang seorang istri itu bisa berubah. Itu hanya satu, gitu ya. Jadi bayangkan kalau selama sekian lama kita dengerin podcast yang berbeda dengan pasangan kita, baik itu tentang pengembangan diri kah, tentang relationship kah, tentang rumah tangga, terus podcastnya ini beda dan bertolak belakang. Terus kita nggak pernah ngomongin, kita nggak pernah sinkronisasi. Ujungnya gimana? Akan lebih banyak bedanya daripada samanya. Waktu nikah, lebih banyak samanya karena biasanya dulu kan rindu gitu ya, rindu untuk berjumpa dengan Yayang. Ih, hari Sabtu waktunya ketemu Yayang gitu kan, kayaknya menggebu-gebu banget. Sekarang tiap hari udah kelihatan depan mata. Mau ngomong bawaannya masih kesel, udah besok aja, besok aja, besok aja. Akhirnya tertunda sekian puluh tahun ya. Dan apa yang bisa terjadi? Lama-lama pasangan kita jadi makin asing sama kita. Kita jadi asing sama pasangan kita. Dan mungkin akan keluar nih dari mulut pasangan kita. Dulu lu nggak gini, kok sekarang gini? Terus dijawab, emang gue gini dari dulu, lu aja kagak ngeliat bagian ininya, gitu ya. Bisa aja terjadi seperti itu gitu ya. Lu aja nggak ngeliat, kan namanya PDKT. Manusia itu kan kompleks ya teman-teman ya. Saking kompleksnya manusia itu nggak bisa akan memperlihatkan 100% dirinya kepada pasangannya selama PDKT. Saya pacaran sama Kayos itu 8 tahun. Menikahnya
sampai lupa. Saya ini kakak 13 tahun. Jadi barengannya 13 sama 21 tahun. Sampai sekarang saya masih menemukan hal-hal yang baru dari Kayos. Dan Kayos masih menemukan hal-hal yang baru dari saya. Jadi di situ bisa lihat bahwa dulu perasaan gue udah kenal dia, padahal enggak. Bukan pasangan kitanya yang berubah. Kitanya yang belum kenal dia 100%. Karena manusia itu begitu kompleks, teman-teman. Jadi, pakailah pernikahan ini juga untuk menjadi wadah saling kenal terus. Ngobrol, teman-teman. Kadang-kadang banyak nih teman-teman muda ngomong, Ci, gue nggak tahu apalagi yang harus diobrolin gitu. Seriusan? Banyak. Ketika kita ngerasa nggak ada yang harus diobrolin, jangan-jangan itu adalah tanda bahwa kita mulai nggak bahagia ngobrol sama dia. Kalau kita nggak pernah memberi waktu untuk benar-benar ngobrol kayak dulu tuh zaman pacaran gitu ya, berdua dating, ngobrolin banyak hal dari yang receh sampai yang serius, yang deep talk begitu ya. Jangan-jangan kadar cinta kita ini udah turun, gengs. Karena kita ngerasa sama dia mah ngomong beginilah paling, begitulah paling. Udah tahu lah otaknya, udah tahu pandangannya, misalnya gitu. Jadi teman-teman, coba deh belajar untuk bertanya kembali. Kita mau bawa kemana keluarga ini? Jadi kalau dulu kan ada lagunya, mau dibawa kemana hubungan kita, nah, itu tetap harus dilakukan. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Karena bagaimanapun rumah tangga ini terus berlayar, teman-teman. Seperti kapal di atas samudera. Tapi arahnya mau kemana? Jangan cuma terombang-ambing sama ombak. Nanti kita bisa kering gitu ya. Walaupun di bawah banyak air, tapi kan kita butuh airnya air tawar, bukan air laut. Minum air laut terus asin, boy. Jadi kadang-kadang kan memang kita harus merapat kepada satu tujuan. Coba cari goals kita. Mesti dicari masing-masing, teman-teman. Nggak bisa ngopi paste dari goals yang lain. Jadi mulai dari tanya. Karena bagaimanapun nggak ada manusia yang nggak punya ekspektasi ya. Lu ekspektasinya apa sih sama gue? Mulai dari situ. Lu berharap gue jadi suami yang seperti apa nih ke depan? Lu berharap gue jadi istri yang seperti apa buat lu ke depan? Lu berharap gue jadi papa mama yang seperti apa buat anak-anak kita ke depan? Mulai dari situ. Lu berharap gue jadi seperti apa lagi? Tapi tentunya bukan hanya sekedar ingin menyenangkan pasangan dong. Karena hidup kita pertama-tama kan menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan pasangan. Jadi, coba di cross check juga. Ketika pasangan bilang, gue pengen lu lebih sabar. Tadi kayak mentimenternya gitu ya. Gue pengen lu lebih sabar. Tuhan bilang apa tentang anak-anak Tuhan? Memang harus sabar kan? Jadi ya, mari perjuangkan. Gue pengen lu lebih ngerti. Tuhan bilang apa tentang anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan harus saling mengerti, harus saling bantu, harus saling dengar. Yuk belajar lagi. Gitu. Jadi mulai ditanya, lu puas nggak sih hidup sama gue ya? Ini kan nggak bicara soal kepuasan seksual ya. Itu beda part gitu ya. Nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam soal itu. Tapi perlu juga mungkin ditanya bahwa gue sebagai suami udah bikin lu happy nggak? Udah bisa bikin lu tersenyum nggak? Gue sebagai istri udah bisa bikin lu bangga nggak? Tapi tentunya ketika hal-hal itu ditanyain, kita harus siap dong dengan jawabannya. Jadi kalau pasangan bilang, enggak, lu masih banyak kurang, yuk mari perbaiki diri. Jadi jangan berantem di ujungnya ya. Dua-duanya harus tenang ya. Karena gimana pun kita perlu untuk mencari tujuan bersama. Habis dari sini, kemana nih? Habis dari titik A, kemana nih? Dari titik C, kemana nih? Dan bareng-bareng. Kalau enggak, nanti akan lebih banyak cekcoknya, teman-teman. Dan kalau misalnya anggap aja nih ya, mau makan apa nih hari ini? Satu mau makan di Jakarta Utara, satu mau makan di Jakarta Selatan. Kagak netepin dari awal, tiba-tiba udah di tengah, udah di jalan, kena macet lagi.
Akhirnya saling nyalahin. Lu sih nggak netepin, lu tadi bilang terserah gitu kan ya. Bagian gue bawa ke Jakarta Selatan, lu bilang gue di sini mah gue nggak ada yang suka, gue sukanya Jakarta Utara gitu. Karena selatan susah banget cari babi, di utara kan banyak gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini kan bisa bikin lebih banyak tajam-tajamnya ya. Nah, kesamaan tujuan ini bukan berarti juga kudu sama terus gitu, teman-teman. Enggak, harus sama sukanya, sama maunya, sama tindakannya enggak gitu ya. Sama tujuan yang sama di sini itu misalnya nih ya, ini based on pengalaman saya ya. Jadi pasti teman-teman punya pengalaman beda. Misalnya gini, saya sama Kayos itu mau punya keluarga yang sehat secara fisik dan batin. Dan saya dan Kayos itu sepakat keluarga inti adalah yang utama. Baru keluarga besar, baru jemaat masing-masing. Karena kami juga kan pendeta, gitu ya. Karena kan saya janji sama Tuhan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya akan memelihara Kayos. Karena kalau bukan saya yang pelihara, nanti ada tante-tante yang di gerejanya pelihara dia. Kan tentu saya tidak mau, gitu ya. Tapi kan make sense ya teman-teman, kalau misalnya pasangan kita nggak bisa jadi teman curhat kita, lama-lama pasangan kita curhat sama siapa? Kita curhat sama siapa? Misalnya ini kita istri, Pak pengen ngobrol dong. Udah lu ngobrol sama jemaat lu aja gitu kan. Ya, nanti saya hatinya tergait sama jemaat saya gitu kan, atau sebaliknya ya. Jadi, nah, cuman misalnya nih secara fisik ya, tadi simpelnya saya tuh pengen punya keluarga yang sehat secara fisik pertama. Tapi masalahnya kebutuhan badan saya dengan kebutuhan badan Kayos tuh beda. Saya itu nggak bisa makan nasi, nggak boleh banyak makan nasi, tepung, cookies, begitu. Sedangkan Kayos yang tidak punya masalah dengan diabetes, makan nasi sebanyak-banyaknya pun diabetes dia tetap bagus, makan cookies sebanyak-banyaknya pun gulanya masih normal-normal aja. Jadi akhirnya kami mewujudkannya juga masing-masing. Kan akhirnya juga jadi beda. Tapi kami tahu bahwa setiap kami pengen jadi lebih sehat secara fisik. Kami sama-sama olahraga. Makan ya kadang saya masakin buat dia nasi, buat saya protein. Tapi dia juga bukan makan nasi doang ya. Kasihan amat kayak cuma dikasih nasi, proteinnya dikasih ke saya. Jadi, tapi paling nggak kita tahu bahwa gimana nih memaintain kesehatan masing-masing. Kesehatan batin masing-masing itu juga kan tanggung jawab kita masing-masing, gitu kan? Karena pergumulan kami masih berbeda, gitu. Jadi, tapi cari dulu nih tujuan utamanya. Biasanya itu kaitannya sama value keluarga, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah menemukan dan mengelola potensi, tapi sekaligus juga menemukan dan mengelola kelemahan masing-masing dalam mencapai tujuan. Ini penting nih teman-teman. Teman-teman pasti kenal yang namanya SWOT. Mungkin ke waktu zaman SMA, zaman kuliah, itu kan kita dikenalkan dengan yang namanya SWOT ya. SWOT itu kan singkatannya dari strength, weaknesses, opportunity, sama threats. Nah, ternyata ada metode yang lain, yaitu SOAR. SOAR. Nah, di SOAR ini itu ada strength sama seperti SWOT, lalu O-nya tetap opportunity sama seperti O-nya di SWOT, tapi ada appreciation. Gitu ya, ada appreciation di A-nya, apresiasi, dan result, begitu ya. Ada hasilnya. Nah, saya nggak mau memilih salah satu. Saya menggabungkan dua-duanya. Kalau di SOAR, mereka melihat bahwa ngomongin kelemahan itu nggak penting. Buat saya ngomongin kelemahan itu penting. Coba ya, saya tanya nih teman-teman. Teman-teman pernah nggak pasangan melakukan kesalahan berulang kali yang sama? Dan itu bikin kesel banget. Misalnya ngomongin kelemahan. Ya, misalnya ngomongin kelemahan. Saya ngelihat dari diri saya sendiri. Saya ini kelemahannya adalah membaca maps. Apakah itu relate dengan teman-teman perempuan yang lain? Saya kelemahannya adalah membaca maps. Dan kadang-kadang udah di ujung, belok lupa. Dan suami saya harus pakai manuver gitu ya. Man, kalau kasih tahu jangan dekat-dekat dong. Nanti gue nabrak gitu ya. Memang itulah I punya kelemahan gitu loh. Gue nggak bisa baca maps. Terus aku kadang-kadang bilang, Pak, gue kesamaan hoodie tadi gue nyasar. Hah? Kok bisa? Lu kan udah beralasan kesamaan hoodie kok bisa nyasar?
kan gua gitu ya. Dan beneran saya nyasar berulang kali kesamaan hoodie, ditambah lagi sekarang ada pembangunan LRT. Itu nyasarnya tuh, kok gue bisa belok ke sini lagi ya? Loh, kok gue bisa di pecinan lagi ya? Gimana gue belok? Kayaknya Google Map nggak ngefek ke saya. Nah, itu kelemahan saya. Dan suami saya tahu gitu ya, gimana mengelolanya. Kan kadang-kadang saya ini nggak bisa bedain kanan kiri juga. Mah, kanan apa kiri? Jadi saya pakai tangan. Itu kanan apa kiri? Ya Papa lihat aja. Gue nggak bisa bedain kanan kiri. Saya ada diseleksi ya teman-teman. Jadi kalau ditanya dadakan, suruh bilang mah kanan apa kiri. Lihat tangan gitu. Nah, salah satu cara mengelola kelemahan saya, terutama ketika saya jadi co-pilot beliau, adalah dari jauh-jauh dia udah nanya, mah coba liatin kiri apa kanan, lu angkat aja tangan lu, kan dia tahu bahwa saya nggak bisa kalau dadakan disuruh menentukan tangan kanan apa kiri. Dan karena dia ngerti saya, dia nggak marahin saya. Oh, papa di bawah. Oh, dia lagi di bawah. Tapi dia pasti nanya. Dan ketika misalnya saya salah nih, dan dia lupa juga untuk nanya saya ini kanan apa kiri, ya udah kita muter aja. Gitu. Jadi, dan karena dia sepengertian itu menolong saya untuk lebih aware lagi dengan maps yang sedang saya baca. Gitu ya. Kalau memang pada saat itu kita ada di tempat yang baru. Karena kalau di tempat baru sih rata-rata dia udah hafal gitu ya, sangat hafal. Dia sekali nganterin saya ke salah satu GKI langsung hafal. Saya berkali-kali ke GKI yang sama tidak hafal. Mohon maaf ya. Tapi begitu, tapi itu menolong saya. Sebaliknya, Kayos itu kalau naruh anduk di atas bantal. Adakah bapak-bapak yang relate? Dan akhirnya ibu-ibu yang harus mengambil anduknya papa karena tidak di tempatnya gitu ya, entah anduk lah, entah celana dalam lah, dan lain sebagainya teman-teman. Tapi ya itulah ininya kan. Dan kalau kita akhirnya jadi marah, kan gue udah bilang kalau naruh anduk tuh jangan di sini. Ya udahlah, nggak usah, udah diambil aja. Pak, anduknya mama taruh ya. Jadi tiap dia habis mandi, Pak, celananya mama taruh sini ya. Pak, celananya di sini ya. Nggak pakai emosi gitu, tapi lama-lama dia taruh sendiri gitu ya. Jadi memang harus mengelola. Karena kelemahan itu kan selalu ada. Tapi kalau kita nggak kelola, pertama kita nggak akan ngalamin pertumbuhan. Kalau kelemahan kita nggak kita kelola dan kita nggak notice, oh iya, ini kelemahan saya nih, dan ini bikin pasangan saya kesel nih. Gimana caranya supaya ini bisa paling nggak diatasi pelan-pelan? Katanya kan bisa karena belajar. So kalau mau belajar, pasti setiap kelemahan bisa diatasi. Setiap kelemahan bisa diatasi. Nah, jadi ini yang teman-teman penting untuk dilakukan, ya. Dan kami akhirnya sepakat mewujudkannya sama-sama. Perjuangannya beda-beda. Perjuangan saya beda dengan perjuangan Kayos ngadepin saya. Perjuangan saya ngadepin dia berbeda. Karena makanan aja kami kayak langit dan bumi gitu kan. Yang menyatukan hanyalah babi. Jadi karena kami berdua masih bisa makan babi dua-duanya. Namun kami tahu bahwa di dalam perbedaan kami bisa saling dukung. Tapi di dalam perbedaan kami juga bisa saling menghambat. Jadi percakapkan teman-teman. Potensi-potensi sekaligus kelemahan-kelemahan yang kalian miliki, dan coba tolong pasangan kita. Jadi kalau pasangan kita punya kelemahan, jangan dicecer terus. Weh, lu tuh ya dari zaman pacaran nggak berubah. Abis semua kok nggak teman-temannya. Kita udah tahu itu kelemahan dia. Nah sekarang cara kita adalah salah satunya gimana yang bisa kita tolong ke dia, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menolong dia mengatasi kelemahannya dan akhirnya bisa menjadi lebih baik. Orang bilang jangan ngomongin kelemahan pasangan. Iya, jangan sama orang lain. Tapi kalau sama dianya, ngomongin teman-teman gitu ya. Dalam rangka apa? Evaluasi dan transformasi hidup bersama. Kenapa enggak? Tapi jangan pernah ngomongin ke teman kerja, ke teman kantor, ke mantan pacar, mantan gebetan, dan mantan-mantan yang lain. Jangan ya, gitu ya. Omongin ke pasangan.
Kalau memang ada sesuatu yang perlu dikeluhkan, keluhkan kepada siapa? Ke pasangan. Kalau nggak bisa ke pasangan, ke Tuhan dulu. Kenapa? Karena kalau ke pasangan emosi udah naik, gitu ya. Kalau ke Tuhan, Tuhan dinginin dulu kita. Ada kalanya saya udah keselnya tuh, kesel banget. Mungkin kalian juga pernah ngalamin begitu sama saya. Kadang-kadang kita mesti tarik napas dulu. Saya doa dulu sendiri. Tuhan tolong, gue nggak mau nyakitin dia. Karena udah terlalu banyak juga saya nyakitin Kak Yos. Jadi di titik tertentu saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak mau nyakitin dia pakai kata-kata saya. Tolong saya. Dan saya tahu Tuhan pasti kasih saya kekuatan, hikmat untuk mempercakapkan ini dengan baik. Karena masalah tetap ada aja, gitu kan? Sudah 21 tahun pun tetap ada aja. Dan it's out, teman-teman. Jadi ketika kita punya di hati, cari Tuhan dulu. Karena Tuhan yang paling tahu bagaimana cara bicara yang paling tepat sama pasangan kita. Karena Tuhan juga yang paling tahu kan kelemahan pasangan kita. Dan Tuhan juga yang tahu kelemahan kita. Sumbu kita bisa hilang pas kapan? Dia yang paling tahu gitu ya. Karena kadang-kadang sumbu kelihatan masih panjang gitu kan. Begitu pasangan gitu, sumbu tiba-tiba hilang. Lenyap, teman-teman. Nah, jadi Tuhan pun nggak sekedar terima kita apa adanya. Dia nuntut kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau tadi di Mentimentor, terima kasih sudah menerima aku seapa adanya. Teman-teman, jangan mau diterima seapa adanya. Seriusan. Jangan mau diterima seapa adanya. Minta pasangan kita menuntut. Karena kadang-kadang tuntutan pasangan kita menumbuhkan kita. Kalau kita dicintai seapa adanya terus, juga bisa bahaya. Karena bisa meninak bau-baukan kita. Dan kita ngerasa bahwa pernikahan kita baik-baik saja. Karena pasangan kita nggak pernah nuntut kita. Tuntutlah sesuatu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Maka kalian akan menemukan pertumbuhan demi pertumbuhan. Ya, Tuhan aja nuntut. Gitu ya, Tuhan menuntut kita. Dia tuntut kita untuk memikul salib. Dia tuntut kita untuk menyangkal diri. Dia tuntut kita untuk mengikut aku. Begitu juga dengan pasangan kita. Ya, jadi nggak apa-apa belajar menuntut, tapi menuntutnya harus di dalam Tuhan, ya. Karena kalau kita biarin, itu namanya kita sedang menjerumuskan, teman-teman. Ya, kita diemin, ya udah diemin aja lah, udah nanti bodo amat. Itu namanya udah bodo amat. Itu nggak pakai kasih, teman-teman. Itu bukan cinta. Pasangan kita tubuh kita. Emang kita mau tubuh kita diamputasi hanya karena kita nggak jaga diabetes gitu kan? Nggak ya teman-teman. Karena pasangan kita tubuh kita nggak mau dia nyusruk, kita nggak mau dia sakit, kita nggak mau dia ngalamin hal-hal yang buruk. Jadi ingatkanlah. Gue capek sih ngingetin dia, bawel nih gue, bebusa gue, capek nanti gue emosi, mendingan udah gue diemin aja. Jangan-jangan sudah tidak ada kasih di sana. Dan kalau tidak ada kasih, bagaimana ada bahagia? Ya, teman-teman. Nih. Dan tentunya itu semua tidak bisa dilakukan tanpa yang namanya komunikasi, ya, teman-teman. Ini kerja keras, ini usaha, ini perjuangan. Karena gimana pun komunikasi yang sehat ini penting, teman-teman. Dan komunikasi harus terus dipelihara. Komunikasi di sini apa nih maksudnya? Tentu komunikasi di sini bukan hanya sekedar komunikasiin, gue kesel loh sama lu. Gue kecewa sama lu tuh gini. Itu bukan komunikasi, ya. Itu komplain. Suami kita tuh suami, istri tuh istri, bukan customer service, teman-teman, ya. Jadi tolong supaya komunikasinya tuh yang sehat, gitu ya. Gimana sih komunikasi yang sehat? Komunikasi yang sehat adalah tujuannya untuk mencapai pengertian, bukan untuk menyampaikan emosi. Ada berapa banyak dari kita yang ketika kita berkomunikasi hanya sekedar menyampaikan emosi. Gue marah, terus bentak-bentak, terus maki-maki, terus ngomel. Tanpa sadar kita sedang melukai. Dan gimana pun saya pernah ada di titik itu. Dan saya tahu saya banyak banget ngelukain Ayos. Karena memang saya juga tumbuh di dalam keluarga yang agak disfungsional gitu. Jadi itu juga agak sedikit banyak berpengaruh dalam cara saya dulu berkomunikasi sama pasangan. Tapi ya setelah ditegur Tuhan, saya bertobat, nyerah sama Tuhan. Karena buat saya
menyakiti pasangan itu sebetulnya menyakiti kita. Karena ketika saya misalnya salah ngomong atau ngomong pakai emosi gitu sama Kayos, ujungnya saya juga yang nyesel. Aduh, kenapa ya gue ngomong gitu tadi ya? Aduh, kok gue nyakitin banget ya? Kok gue jahat banget ya gitu ya. Dan itu akhirnya lebih kayak kecewa sama diri sendiri. Why? Why L, lu harus ngomong gitu L gitu, kayak apa yang udah keluar gak bisa ditarik kan teman-teman. Apa yang udah nancep di hati pasangan mau dicabut ada bekasnya. Bahkan ketika dicabut darahnya keluar terus muncrat gitu ya. Kalau luka-luka kan kayak gitu ya, maksudnya kebanyakan nonton film thriller. Tapi apa yang sudah terlempar dan apa yang sudah terlontar nggak bisa dicabut balik. Jadi teman-teman, kalau kita mau berkomunikasi, pakailah komunikasi untuk mencapai pengertian bersama. Untuk bisa paham kenapa kita begini dan kenapa kamu begitu. Dan ketika kita mengerti dan nggak pakai asumsi, di situ kita akan menemukan jembatan-jembatan untuk menjembatani banyak sekali masalah dan problema di dalam suami istri. Jadi berkomunikasi ya teman-teman. Hari ini kita belajar gimana caranya untuk bahagia. Harus pakai usaha. Ada jerih payah. Makanya tadi firman Tuhan bilang, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Carilah tujuan bersama. Mulai cakapkan hal-hal yang perlu dicakapkan. Mau ke arah mana lagi nih? Apa yang mau dicapai lagi nih? Kamu berharap aku menjadi suami atau istri yang seperti apa? Kamu berharap aku menjadi ayah dan ibu, papa dan mama dari anak-anak kita yang lebih apa? Tanyain. Selalu ada hal yang bisa dikomunikasikan. Selalu ada hal yang bisa diobrolin. Temukan, kelola kelemahan, kelebihan. Tapi jangan berhenti sampai situ. Apresiasi juga kelebihan-kelebihan dan potensi-potensi pasangan kita. Jarang loh pasangan itu mengapresiasi. Tapi apresiasinya jangan lebay gitu teman-teman. Maksudnya kayak di Instagram gitu kan, di Reels gitu ya, ada suami suruh nyicipin makanan istri, terus dikasih garam dengan sengaja sama istrinya, terus kasih, enak kok, enak kok makanan kamu enak kok, cuma kayaknya kurang gula dikit gitu. Itu namanya ngebohong teman-teman ya, palsu gitu ya. Jadi apresiasilah dengan ikhlas dari hati dan dengan jujur. Koreksilah dengan ikhlas dari hati dan dengan jujur. Supaya apa? Supaya pasangan kita juga tahu apa sih yang menjadi kita punya keluhan. Begitu ya. Jadi teman-teman, aku percaya pasti ada banyak hal yang teman-teman miliki di dalam hubungan kalian. Ada banyak pergumulan, tapi percayalah Tuhan akan tolong. Jadi komunikasikan itu semua. God bless you. Aku pindahkan ke Albert lagi. Ya. Makasih Ciael buat firmannya ya. Kita setelah ini mungkin kita bisa belajar lagi mengerti pasangan kita tadi ya, membicarakan mengenai bertanya-tanya, membahas mengenai family goals ya, antara kita dengan pasangan. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Salahnya nyanyinya. Mau dibawa kemana ini keluarga kita ini? Ya, mungkin kita masuk ke tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya bisa ya, dipersilakan. Mungkin bisa memberikan reaction ya, raise hand gitu. Ada yang mau bertanya mungkin untuk lebih mendalami ini, persilakan buat rekan-rekan. Ayo, mari. Ada yang bertanya? Bisa juga ditulis pertanyaan, bisa juga ditulis di chat ya.
Boleh didiskusikan dengan pasangan masing-masing, barangkali mau nanya apa gitu. Mungkin aku coba buka ya, dan bertanya gitu ya. Aduh, Hengki, Eh, Hendy. ada. Oh, aku. Ya. Em, itu yang Oh, ada. tujuan bersama itu ya. Mm-mm. Kadang-kadang tuh kayak eh, kita mau ke sini gitu. Tapi pasangan tuh kan kadang-kadang juga ada dia punya ini ya agenda gitu ya, kayak pengen Mm, ke sini. mm-mm. Ya itu maksudnya. Jadi kayak gimana ya? Kadang-kadang tuh jadi kadang-kadang jadi sumber ya Masalah. mungkin jadi konflik juga lah gitu ya. Kadang-kadang bisa Eh, kayak eh ya sama-sama kekeh gitu misalkan. Terus ini ke sini nih. Terus ini mau ke sini. Terus kan jadi kadang-kadang tuh kayak pakai apa ya? Ya mungkin jadi gimana? Kayak oh harusnya ikutin kepala keluarga dong gitu kan. Kan kepala ya, keluarga harus ngatur nih asik. arah perahunya kaptennya nih. Asik. Kita nakodanya. Siap, siap, Ya, siap, tapi siap. tapi itu jadi gimana ya kira ya itu sih jadi harus itu mungkin bisa kejadian gitu. Oh, ya. Kayak oh Jadi, ya gimana ya gitu deh kira-kira. Thank you, Cik. ya, sangat sangat mungkin sih hal-hal kayak gitu terjadi karena gimana pun kan tiap orang punya ekspektasi yang berbeda ya satu sama lain. Namanya manusia pasti punya harapan masing-masing. Jadi sebetulnya mencari tujuan bersama ini salah satunya dimulai dari yang kaitannya sama value. Gitu ya, lebih kepada value-nya. Misalnya kita mau punya tadi misalnya hubungan suami istri, hubungan dengan anak yang sehat. Nah, dari situ kita mulai breakdown. Sehatnya seperti apa? Lalu disepakati sama-sama. Karena kalau misalnya kayak tujuan bersamanya lebih hal yang lebih detail begitu, itu tuh pasti banyak bedanya. Gimana pun goals-nya itu bisa sama, tapi cara realisasinya tuh bisa beda. Kayak goal saya untuk sehat itu beda dengan realisasi saya untuk sehat, beda dengan realisasi Kayos untuk sehat. Kalau Kayos sehat, dia itu olahraganya juga yang modelnya lebih banyak, sukanya sebetulnya kayak olahraga basket kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Sedangkan kalau saya itu lebih suka jalan berenang gitu ya. Kalau Kayos tuh benar-benar yang modelnya sukanya teamwork. Kalau saya yang sendiri. Nah, kan jadi nggak matching nih kalau gitu ya. Tapi akhirnya bisa saling ngerti. Jadi kadang-kadang Kayos ya kalau mau main basket ya mau main basket. Kebetulan di blok 8 itu kan ada ini suka ketemu Hengki, makanya apa suaminya Susan gitu ya main basket. Kadang kalau misalnya dia udah pengen jalan sama saya ya jalan, berenang ya berenang misalnya gitu. Jadi nggak selalu harus sama-sama terus. Tapi value-nya sama, yaitu sehat. Dan cara mengaplikasikannya atau mencapainya itu yang beda. Jadi fokusnya mulai dari atasnya, baru nanti breakdown-nya. Nah, breakdown itu bisa dilakukan bareng-bareng, bisa dilakukan sendiri-sendiri dulu, terus di-sharingin. Tadi soal sehat mental. Apa sih yang menjadi kebutuhan Hengki untuk sehat mental? Apa ya Hendy, apa yang jadi kebutuhan Feli untuk sehat mental? Karena bisa-bisa beda. Saya kebutuhan untuk sehat mentalnya harus ada waktu me time karena se-introvert itu sebetulnya. Kayos se-ekstrovert itu. Ben se-ekstrovert itu. Jadi tuh kalau Aing di rumah dua-duanya mah baterai gue habis gitu ya. Jadi kadang-kadang aku minta izin sama Kayos, Pak, gue butuh sendiri di luar. Kalau gue nggak ini ya, sendiri dulu di luar, jalan kaki ataupun sekedar baca buku itu menolong saya. Tapi Kayos tahu bahwa goal kita sama-sama kita mau sehat gitu.
baik secara fisik maupun mental. Nah, karena itu jadi goalnya yang paling utama itu value-nya dulu. Value-nya disamain dulu, apa yang mau dicapainya, baru nanti di breakdown masing-masing based on pengalaman dan kondisi masing-masing yang berbeda. Pasti beda. Karena kita punya karakter, kebutuhan, cara untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing secara berbeda. Gitu. Dan begini, kita harus balik lagi juga ke cara kita berpikir tentang suami istri. Apakah betul suami adalah nahkoda istri, nahkoda rumah tangga adalah Kristus? Jadi nahkoda keluarga tetaplah Kristus. Suami, pilot pertama, istri, co-pilot. Tapi tujuan pertamanya itu yang tentukan adalah Tuhan Yesus. Jadi doain sama-sama. Karena kalau kalian sehati, selalu ingat deh, segitiga ini ya. Ini bukan all seeing eye ya. Nanti sangkanya gue Illuminati lagi pakai begini ya. Jadi ingat segitiga relasi ini. Yesus Kristus tuh di atas, suami di sini, istri di sini. Dan ketika si suami nanya Yesus Kristus, si istri nanya Yesus Kristus, maka jawabannya pasti sama. Selalu fokus di situ. Jadi kalau ada beda, jangan-jangan dua-duanya nggak nanya Tuhan Yesus. Dua-duanya hanya nanya diri sendiri. Make sense ya? Karena segitiganya harus begini. Yesus di atas. Semua jawaban itu bisa sama. Karena roh yang mempersatukan kita itu kan dengan Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ingat selalu adalah roh pemersatu. Kalau ada yang pecah, jangan-jangan kita sedang membiarkan roh lain menyusup selain Roh Kudus itu sendiri. Jadi cross-check-nya sama Tuhan Yesus ya. At least gue juga nggak bisa diajak teman untuk cross-check soalnya. Karena kembali gue juga cuma manusia gitu kan, yang pendeta juga manusia gitu. Tapi ketika kalian fokus untuk mencari apa yang Tuhan perkenankan untuk kalian capai bersama, di situ kuncinya. Kicau. Oh, ini ada pertanyaan juga. Ada lagi ya, Hen? Sebelum aku masuk ke pertanyaan berikut. Oke, Ji. Thank you. Oke. Sekarang Kita kembali. dari Anthony sama Florence. Kira-kira gimana cara komunikasi yang sehat? Practical tips. Simple. Yang pertama adalah komunikasi tadi untuk mencapai pengertian. Jadi mulailah bukan mengeluarkan statement, tapi bertanya. Dan bertanyanya jangan pakai pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak. Misalnya, lu lapar nggak? Iya. Lu marah? Enggak. Yakin. Mohon maaf ya. Kalau perempuan ditanya, lu marah terus jawab tidak. Mohon maaf. Perhatikan nadanya. Nadanya tidaknya seperti apa? Paling nggak ada 4 nada. Enggak kok, Pak. Gitu kan. Yang kedua, enggak. Beneran enggak, tapi gue lagi sibuk nih gitu ya. Yang ketiga, enggak. Yang keempat, enggak. Lu bisa diem. Itu pasti punya makna yang berbeda. Jadi komunikasi itu nggak bisa cuma pakai mulut dan pakai telinga, tapi pakai hati. Lalu tatap mata, ya Anton sama Florence belajar untuk menatap mata. Jadi ada sebuah trik dari psikologi, seorang psikolog relationship yang bilang begini, kalau mau ngobrol sama pasangan, jangan sambil pegang HP. Jangan sambil motong bawang, ya motong yang lain juga jangan. Maksudnya sebisa mungkin hindari dari memegang sesuatu. Duduklah berhadapan. Tatap matanya. Kenapa tatap matanya? Karena di situ kita akan terbiasa untuk mengenal yang namanya mikroekspresi, teman-teman. Ini katanya dipakai oleh para ahli behavior analysis unit ya, yang mau tahu ini pembunuh apa bukan gitu ya. Jadi kita ini kalau ngomong sesuatu ini ada mikroekspresi. Di sini tuh banyak otot ya. Ini gue ada jerawat cuy. Sorry. Jadi kalau teman-teman ngelihat nih muka, jadi kan kayak misalnya kita lagi marah, itu kan masih begini ya. Ada kerut nih di atas ini.
gila gue pakai filter sih, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau pokoknya kita lagi marah, dia pasti berkerut teman-teman. Nah di situ kita pasti tahu, oh pasangan kita lagi marah. Lalu mungkin matanya sudah mulai berkaca-kaca. Raut wajahnya bukan ke senyum lagi tapi ke bawah. Ininya tegang. Kita pasti kenal. Nah kalau kita nggak berkomunikasi, ngelihat-lihat gitu ya, saling ngelihat, kita akhirnya hanya mengandalkan yang namanya pendengaran kita. Dan kalau kita mengandalkan pendengaran kita, nada pun belum tentu loh kita ngeh gitu. Dan kadang-kadang kalau sambil ngerjain sesuatu, pegang HP lah, sambil ngetik lah, di depan ada komputer, sambil nonton Netflix, sambil nonton YouTube, itu lebih lagi kita nggak pakai hati. Karena pakai hati, namanya memperhatikan itu kan pakai hati itu di tengah hati. Karena memang kata memperhatikan itu harus menggunakan hati, teman-teman. Jadi itu salah satu tipsnya. Jadi nanya jangan pertanyaan yang ya dan tidak. Contoh pertanyaannya, kamu lagi marah? Bisa dilihatin saya. Tapi maaf banget, aku nggak tahu apa yang sesungguhnya bikin kamu marah. Boleh nggak kamu ceritain? Sorry kalau aku nggak peka. Kayak drama Korea ya? No, teman-teman. Apalagi kalau itu teman-teman ungkapkan benar-benar dari hati. Dalam arti kan tadi kita pengen tahu, lu kenapa marah? Lu kenapa ngediemin gue? Kok gue didiemin dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi? Mohon maaf, gue salah apa? Gitu kan? Kadang-kadang laki-laki kan kagak peka. Gimana ini ya? Istrinya udah diem gitu ya. Nggak tahu salahnya apa. Nah, persoalannya juga para perempuan, termasuk Ai, kagak mau jujur. Karena kadang-kadang kita ngerasa, harusnya kan lu udah kenal gua, lu ngerti gua dong, karena wanita ini dimengerti. Sayangnya, kepekaan laki-laki tidak begitu seperti Mama Loren. Karena laki-laki sangatlah tidak peka. Jadi memang kitanya harus jujur. Gue tuh marah sama lu karena begini, begini, begini. Lu mungkin nggak ngerti, lu mungkin nggak paham. Gue mesti ngomongin berkali-kali, tapi gue tuh sebetulnya nggak nyaman kalau lu tuh melakukan ini. Kembali, komunikasi untuk mencari pengertian bersama. Supaya kita ngerti pasangan kita sebagai laki-laki, kita ngerti pasangan kita sebagai perempuan. Karena gimana pun, perempuan dan laki-laki punya pola pikir, sudut pandang, dan lain sebagainya yang beda, gengs. Beda banget. Sebeda itu. Dan entah, saya nggak tahu apakah ini relate sama teman-teman yang cowok. Teman-teman yang cowok itu lebih banyak pakai asumsi. Ya nggak sih? Sepengalaman aku sama Kayas gitu. Aku pakai hati, dia pakai asumsi. Udah, kagak nyambung. Gitu ya. Gue pakai emosi, dia pakai asumsi. Dua-duanya sama-sama pakai sih gitu ya. Tapi akhirnya jadi berat gitu ya. Jadi meleduk. Jadi yang satu perlu bertanya, yang satu perlu jujur. Yang kedua tadi hadap-hadapan. Ini yang disebut sebagai imago dialog. Pernah dengar nggak teman-teman? Saya kayaknya sempat share waktu itu sama Hendy deh soal ini. Imago dialog. Imago dialog, kenapa pakai kata imago? Kita ini kan imago deh, cerminan Allah. Kita mau menjadi cermin juga dari pasangan kita. Jadi kalau misalnya dia lagi cerita nih, ini salah satu tips praktisnya. Misalnya saya bilang, saya marah, gue marah banget sama lu. Terus Kayos itu biasanya akan, oke mah, mama marah. Iya, papa ngerti, mama marah. Tapi boleh tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi kayaknya Kayos mengulang ekspresi saya dan dia menerima ekspresi saya. Karena kalau dia tidak menerima, ini kan ibago ya sebagai cermin. Gue marah ya dia lu harus tahu, lu harus terima dulu nih. Oh pasangan lu marah. Kalau misalnya disambutnya begini, gue marah sama lu. Lu kenapa sih gitu-gitu aja baper? Tambah marah nggak kira-kira? Tambah sepaneng Tuhan Yesus tolong. Akan lu tahu gue marah. Panjang, bisa tidur di luar teman-teman yang cowok ya. Mohon maaf. Jadi coba diulang dalam arti diulang benar-benar pengen tahu. Iya, kamu marah, iya, aku mau terima. Aku mau terima marahmu. Aku mau terima kecewamu. Karena yang namanya emosi itu relate dengan
orang yang mengalaminya, tapi belum tentu relate dengan mereka yang tidak mengalaminya. Ya, saya lagi marah, itu valid buat saya. Mungkin nggak valid buat Kayos. Kenapa lu harus marah? Begitu juga ketika Kayos kecewa sama saya, kenapa lu harus kecewa? Itu valid lu buat Kayos. Tapi gue nggak terima gitu kan. Nggak bisa begitu. Kita walaupun satu tubuh, tetap otak yang berbeda. Jadi coba diulang pernyataannya, salah satunya itu sangat menolong gitu ya. Diulang pernyataannya ya, bukan pertanyaannya. Oh, kamu marah. Oke, aku coba untuk menerima marahmu, tapi bolehkah kamu menjelaskan kenapa kamu marah? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu kecewa sama aku? Dan pasangan juga harus menjelaskan kenapa itu terjadi gitu ya. Sebentar, Mama. Kenapa itu terjadi? Karena kalau kitanya juga nggak mau jelasin, nanti jadi tebak-tebakan. Tebak-tebakan buah manggis. Lu tebak aja sendiri kenapa gue marah. Itu bukan komunikasi, teman-teman gitu ya. Itu namanya lagi komedi gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada beberapa hal juga yang perlu dipahami. Nanti kan kita juga ada sesi Pak Sutri yang cukup intens nih ke depan. Ada beberapa tema-tema yang mau kita bawa. Salah satunya soal abuse. Communication abuse atau verbal abuse. Kadang-kadang orang berpikir bahwa verbal abuse itu ketika kita maki-maki. No. Tidak hanya itu sayangnya. Jangan sayangnya. Tidak hanya sekedar ketika kita marah, maki, atau berkata kasar, ternyata enggak. Jadi ada berbagai macam nanti verbal abuse juga yang mau kita pelajari sama-sama. Jadi stay tune juga teman-teman di persekutuan Pak Sutri kita. Saya kembalikan kepada Ahmad. Nah, ya. Tadi saya baca dari yang respon pertanyaan tadi ada yang mengenai mertua ya, yang mengenai apa campur tangan mertua atau orang tua. Siap. Nah, itu gimana kita boleh nggak ya kita merespon gitu ketika ada selek dengan mungkin mertua atau ketika ya ada hubungan yang kurang baik dengan mertua gitu, gimana ya kita bersikap gitu loh. Oke. Satu sisi kan mertua orang tua kita gitu, tapi satu Betul. sisi gimana harus membela siapa nih? Yes. Kita harus ke mertua, kadang itu bisa ya. Bisa bikin kita stres sih banget gitu ya. Jadi pertama-tama pastikan kita berdua dulu. Karena gimana pun ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, ingat firman Tuhan mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Begitu juga seorang istri akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan suaminya. Tapi bukan berarti tidak bertanggung jawabkan atas mama papa, gitu ya. Namun ketika mereka mau membuat kita sadar bahwa kita mau membuat keluarga baru, maka dimulailah dari kita dulu. Sepakat dulu. Ada banyak hal loh yang bisa disepakati. Banyak banget harus hal-hal yang perlu disepakati. Kalau dari kitanya udah oke, gitu ya. Misalnya nih ya, kalau tinggal bareng terutama. Kalau nggak tinggal bareng mungkin ya nobody knows gitu ya. Tapi kalau tinggal bareng itu coba bercakap. Bisa bercakapnya mungkin di luar rumah kalau rumahnya terlalu tipis dan terlalu dekat gitu ya. Antara kamar dan kamar gitu ya, cakapkan di luar. Salah satu cara cakapnya adalah pertama, ini kita ada problem nih. Problemnya soal ini. Misalnya soal finansial. Siapa yang bayar listrik? Ini pernah terjadi based on teman saya. Siapa yang bayar listrik? Mama mertua berharap kita yang bayar listrik. Sedangkan si pasangannya pengennya 50-50. Tapi si anak dari mama mertua, ya udahlah, namanya juga tinggal sama nyokap. Ya udahlah, kita aja yang bayarin. Terus si istrinya bilang, nggak bisa dong. Kalau kita semua yang bayarin, kan dari awal udah sepakat. Kalau nggak nanti kita kurang nih untuk dan lain sebagainya misalnya ya. Ini kan kondisinya waktu itu teman saya secara finansialnya sangat batas gitu.
Lalu kemudian akhirnya mereka menyatukan hati untuk oke, kita bayarin listrik mama dan papa. Tapi dengan konsekuensi bahwa saya akan mencari pekerjaan tambahan. Itu kata suaminya. Karena ini tinggalnya di rumah suami, di rumah mama papa suami. Gue akan nambah. Karena gue tahu kebutuhan kita banyak, tapi juga mama papa gue juga udah nggak kerja. Kasian kalau mereka yang tetap harus bayar. Atau kita juga numpang. Kita pakai AC dari pagi sampai malam. Akhirnya si istri mengerti. Karena iya, nambahin AC itu kan lumayan ya. Nambahin AC, belum komputer. Ditambah pas pandemi itu rata-rata kan kita kan kerja di rumah. Kerja di rumah itu kan AC bisa sampai 24 jam. Gitu. Nah itu tuh bengkak tuh bayaran. Gitu. Jadi ini suami istrinya sepakat. Oke, aku akan mencoba untuk tetap memenuhi kebutuhan kita. Aku tahu nih kebutuhan kita segini, tapi ini juga bentuk bakti aku sama orang tua. Dan sepakat. Dan ketika sepakat, aman. Persoalannya adalah kan ketika nggak sepakat. Ini kan, dan hanya sekedar ribut di soal percakapan. Ya ini kan rumah nyokap gua. Kalau mau ya kita nanti tinggal di luar. Begitu ya. Jadi berantem kan gitu kan. Itu kan yang justru harus dihindari. Karena komunikasi adalah bukan hanya untuk memenangkan siapa yang dimenangkan nih, suami apa istri. Dua-duanya harus dapat win-win solution. Jadi ya memang dimulai dari pasangan dulu, baru ke yang lain, ke orang tua. Soal ngurus anak, nyetrika baju, ngasih makan anak. Kenapa anaknya nggak dikasih? Ini bukan mertua, ini mama sendiri misalnya. Si anak tinggal di rumah mamahnya. Lalu ini sama dari kejadian nyata. Si anaknya dikasih makan sama mamahnya itu dikasih salmon, gitu ya. Mamahnya bilang, kasih teri itu bagus, kalsiumnya banyak. Anaknya masih 1 tahun. Teri itu kan banyak tulangnya ya, gitu ya, banyak tulangnya. Ma, ini kan masih 1 tahun, nanti aja kalau udah gede. Karena kalau tulangnya nggak terlalu halus kan nyangkut tuh. Namanya anak baru 1 tahun, gitu kan ya. Lu juga dulu dikasih teri dari umur 1 tahun, gitu kan. Nggak usah tuh yang namanya ngikutin parenting sekarang, zaman sekarang. Kamu juga sehat sampai sekarang, nggak kenapa-napa. Ini mama sama anak di satu rumah. Suaminya tinggal puyeng aja. Anjrit, gue di sini harus jadi gimana gitu. Gue harus nanyarin istri gue, terus gue dibawelin. Tuh suruh tuh istri lu tuh, kasih tuh makanan ya. Akhirnya si suaminya yang ngomong sama mama mertuanya, suaminya lu yang ngomong sama mama mertuanya. Mah, nanti kita kasih mah agak gedean dikit. Sekarang kan dikasih salmon, nih lihat nih mah, ini pinternya suaminya. Aku sih suka banget sih cara approach suaminya. Lihat nih mah, lihat nih si salmon ini banyak banget vitaminnya, omega 3 lah segala macam. Ini untuk pembentukan otak loh mah. Nanti teri, nah lihat nih kita bandingin nih, ya apa gizinya teri. Gila, lu kok kepikir aja ya, ini karena teman sendiri kan. Lu kepikir aja untuk ngebandingin antara gizi teri sama salmon ke emak mertua lu. Itu gimana ceritanya gitu ya. It works. Karena dia di situ mau tetap membela istrinya. Dan dia juga nggak mau desek istrinya walaupun dia desek terus tuh sama mama mertuanya. Sebaliknya, kalau misalnya juga itu terjadi, misalnya di si suami gitu ya, si istri yang tinggal di rumah mama mertuanya, di rumah suami, si suami harus juga bela istrinya gitu loh. Pokoknya saling bela pasangan dulu sebelum mengiyakan dulu yang lain. Bela dulu pasangan. Tapi kan kita harus cari tahu kenapa pasangan itu berpikir seperti itu. Masuk nggak logika kita? Make sense nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Apakah itu baik dan memang lebih baik daripada yang dianjurkan dari orang tua? Jadi kembali, satukan hati dulu teman-teman. Ketika kalian berdua udah satu hati, di luar tidak akan bisa menggoyahkan pernikahan kalian. Jadi satu hati dulu. Tapi ya itu harus di breakdown pas komunikasi. Di breakdown dan benar-benar dicari.
supaya kita mengambil keputusan tuh benar-benar mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kita nggak ngasih ini dulu ya, Mah, ke anak kita karena ini. Alasannya ada kok, gitu ya. Sering lebih begitu. Oke, thank you Ciayang. Barangkali masih ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan terakhir ya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Sebelum kita masuk ke persembahan. Ada lagi kah yang mau tanya? Kalau enggak, nanya lagi. Ada lagi kah? Aku nanya lagi lah Ci ya, Hati ya. Lele. Jadi ya mungkin memang problemnya jadi kalau kita misalnya kita tinggal bareng gitu memang akan terjadi gesekan lah ya kan. Namanya juga tinggal bareng Tidak ya. bisa Kalau dihindari. Tidak bisa dihindari iya gesekan namanya juga pasti tinggal ada. bareng ya. Betul. Heeh. Apalagi kalau misalkan tinggalnya nggak cuman ya satu keluarga terus sama orang tua gitu. Kalau Betul. tinggalnya misalkan ya ambil contoh lah kayak aku gitu. Tinggalnya sama juga bersama keluarganya Keluarga yang lain. istri gitu kan. Betul. Jadi menambah kerumitan sih memang sih. Yes. Tapi kalau menurut pandangan Cial nih emang udah harusnya sebaiknya kita tinggalnya tuh sendiri gitu ya. Jangan bersama orang tua kali ya. Sebenarnya kalau di kita Oke. dianjurkannya mungkin gitu kali ya. Oke. Disclaimer dari Alkitab ya, based on Alkitab itu Alkitab memang tidak secara spesifik menyuruh bahwa kalian harus tinggal pisah gitu ya. Tapi pernyataan bahwa seorang laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan seorang istri meninggalkan juga orang tuanya untuk bersatu dengan suaminya, itu berkaitan dengan keputusan kalian berdua. Karena kalian harus membangun persepsi baru, mindset baru, kebiasaan baru bersama gitu. Karena kalau ada intervensi dari orang lain, jangan-jangan hal-hal yang seharusnya kan pernikahan itu kan adalah wadah yang Tuhan berikan untuk saling ngasah supaya kalian ini jadi makin sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan gitu ya dari pribadi-pribadi ini. Nah, tapi kalau mau sehat, kalau mau nggak bisa dibilang juga kembali ya disclaimer, kalau ini disclaimer based on pengalaman aku. Tinggal sendiri itu, ini positifnya, tinggal sendiri itu menolong kita untuk mengasah lebih cepat. Saling mengasah lebih cepat. Karena memang banyak benturannya itu antara suami istrinya Juta Artidur. Dan semuanya kan akhirnya sendiri gitu ya. Karena kan saya juga nggak punya pembantu, nggak punya babysitter, benar-benar take over semua sendiri berdua gitu. Jadi kami mengasah dan makin kenalnya lebih cepat tanpa intervensi lain. Lalu yang kedua, kami ngalamin pertumbuhan yang sesuai dengan kondisi kami. Jadi pertumbuhannya ini based on experience kami bersama. Itu efeknya besar banget. Kami jadi mandiri sebagai keluarga. Jadi kalau misalnya saya kebayang nih kalau tinggal sama mamahnya Kayos. Karena Kayos itu senang sekali kalau mamahnya datang ke Jakarta. Mama, datang Jo ke Jakarta. Ih, kan bilang, kasihan si mama datang-datang ke sini suruh jagain Ben. Biar kita bisa pacaran. Mohon maaf, tolong. Mak disuruh datang suruh jagain anak. Karena Kayos ini dari kecil kan memang deket banget sama mamanya. Bilang, kalau ada mamanya Kayos di sini, Kayos tidak akan jadi pribadi seperti sekarang. Nanti dia harus kasih testimoninya sendiri gitu ya. Tapi kalau ada mamahnya, dia akan, mah tolong Jo, gini modelnya kayak gitu. Sedangkan kalau ada mamaku, semua bisa dikritik. Ini nggak boleh. Gue juga puyeng kalau begitu gitu ya. Nah jadi
Tapi ketika kami berdua saja, kami jadi lebih tandem nih satu sama lain. Kita tahu akhirnya tadi menemukan kelemahan dan potensi masing-masing dan mengelolanya based on kebutuhan kami. Karena one day mama papa pasti kan tidak ada lagi untuk ngebantu, gitu ya. Tapi itu works buat kami. Jadi Kayo sendiri kalau mau ada testimoni dia akan bilang kalau ada mama papa, dia tidak akan bisa handle segala sesuatu yang sekarang dia bisa handle. Dan dia sebagai pendeta, dia kadang-kadang kan dia suka pakai tuh ilustrasi di rumah untuk khotbah gitu ya. Bapak-bapak harus ikut serta dalam pengasuhan anak. Dia ngelakuin. Kebayang kalau dia nggak ngelakuin. Dia tahu susahnya. Dia tahu setengah mati menjaga sumbunya tetap ada. Gitu ya. Karena yang lebih cepat surut sumbunya sebetulnya dia kalau membenin. Aku malahan jadi lebih sabar kalau membenin. Maklum, emak sama anak perempuan biasanya kayak mama sama anak laki-laki biasanya lebih begitu. Bapak sama anak laki gini nih gitu. Jadi tapi itu menolong dia untuk akhirnya sharing based on pengalaman susahnya, payah. Karena dia ngalamin sendiri. Itu berdasarkan pengalaman kami. Dan akhirnya value-value yang mau kami kasih ke anak itu jadi sejalan karena kami sama nih value-nya. Kalau ada orang lain kan misalnya mama saya itu pasti akan kasih YouTube ke Ben. Mama saya pasti akan kasih HP-nya ke Ben, sedangkan Ben HP no. Cuma setengah jam sana main gitu kan kalau sama. Tapi kalau ada orang lain standar udah dan beda, anak jadi mendingan sama oma kalau begitu, nggak usah sama mama papa. Sama oma gue dapat jam iPad lebih banyak, sama mama cuma setengah jam, nambahin cuma 15 menit. Karena kalau saya nambahin cuma 15 menit kayak nggak ngefek gitu, baru lagi asik terus udah habis gitu, time out gitu sih. Kurang lebih begitu. Makasih Ci Yael buat sharingnya buat kita. Thank you. Wendy, apakah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Mungkin cukup ya. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Kita memberi sedikit dari yang kita punya buat Tuhan ya, dan yang akan dipimpin oleh Penatua Hendy. Oke. Ada slide-nya, Bro. Bro. Ini siapa song? Enggak. Enggak. Ya, teman-teman. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita landaskan dengan satu ayat dari Kolose 3 ayat 15. Saya bacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Bersyukur ya. Persekutuan kita udah boleh jalan. Dan kita boleh juga memberikan persembahan. Mungkin dalam memberikan persembahan ini ada satu lagu ya, Bro Abe ya? Iya. Silakan di-play. Kita menyanyikan persembahan kita bisa dengan transfer atau enggak QR code ya. Iya. Gimana ya sharing? Lihat. Share screen. Ini dia, bisa. Oleh kasih-Mu Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu. Karena itu makna kasihmu, karena itu makna kasihmu. Oke. Oke, teman-teman, kita sama-sama bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan yang boleh beri kesempatan untuk mengikuti persekutuan Pak Sutri ini Tuhan. Tuhan mau tolong Tuhan setiap keluarga kami, setiap pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, ataupun mertua kami ya Tuhan. Tuhan, tolong semuanya Tuhan, agar hidup kami Tuhan dan pasangan kami, keluarga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga kami memberikan sedikit Tuhan dari apa yang kami peroleh Tuhan, dari hasil jeripaya kami. Kiranya Tuhan menerimanya Tuhan dengan senang hati, dan kiranya persembahan ini boleh juga dipakai Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami andaskan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini Oke. garuk-garuk lagi situ. Terima kasih untuk penonton ini. Berakhirlah kita punya persekutuan Pak Sutri perdana ini ya, perdana ya. Perdana ya. Ya bersyukur sekali ya. Jadi Yuk, perdana. Untuk umum perdana. belajar ya bahwa Tuhan Yesus ternyata nakodanya itu bukan suami ternyata ya, tapi Tuhan Yesus ya. Jadi apapun kita bertanya Tuhan dalam Dalam kehendak artian Tuhan, maksudnya yang menentukan tujuan itu Tuhan Yesus. Kita kan yang ngerjain. goals ya, goals. Suka lupa Bos kita kita. kalau nggak diingetin emang. Bos kita. Bos kita. Dan juga dalam komunikasi yang baik dengan pasangan. Masih semua ini dengan Yael boleh Habis itu memimpin foto kita kali ya, dalam jangan live dulu kali, kita foto sama-sama ya habis doa. Boleh, boleh. Ha. Ini kita doa ya? Oh iya doa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami, yang memampukan kami bertahan, memampukan kami mencintai, mengasihi, menerima pasangan kami seapa adanya, namun terus juga mendukung mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa kekuatan daripada Tuhan, tidak akan pernah mungkin kami sanggup untuk bertahan, Tuhan. Dan biarlah kami bisa membuat pernikahan ini menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu, sehingga anak-anak yang juga tumbuh di dalam pernikahan kami mengetahui Allah yang baik melalui papa, mama yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling mencintai. Kami tidak lepas dan luput dari kesalahan, dari kelemahan. Namun biarlah anak-anak kami melihat bagaimana dan apa arti saling mengasihi dan saling mencintai itu Tuhan lewat hidup kami sebagai suami istri. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu mau dibentuk, siap untuk belajar dalam segala keterbatasan kami. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, rumah tangga kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beri kepada kami arahan kemana kami harus membawa bahtera ini. Sehingga selamatlah hidup kami dan anak-anak cucu-cucu kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami memohon berkat-Mu
Kuatkanlah kami, kokohkanlah kami, karena Engkaulah yang punya kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yael buat pelayanannya, buat Pak Sutri. Terima kasih Thank banyak. you. Kiranya Teman semangat, kita jumpa di bulan depan. kita Open semuanya yang udah join bisa open game. Sutri kita. Yuk. Open cam kalau bisa. Tadi sebagian beberapa teman ikut briefing. Tadi ada Agnes tadi ikut briefing soalnya dia tugas besok. Itu tadi link briefing ternyata aku lupa pakai link yang sama, pakai account yang sama lebih tepatnya. Padahal ada account nganggur di rumah, di yang lain itu dokumentasi GKIM. Dua-duanya pakai ini. Tantang Heru, Larissa. Udah kelar gorengnya. Ian Devi lagi OTW, lagi di jalan katanya. Gimana? Bisa nggak? Atau boleh nanti? Oke, coba deh gue. Oke, 1, 2, 3. Agi mana nih Agi nih? Sama Loren nih. Mana Agi, Agi? Agi Agi belum ya? ngasihnya, oh iya ada Loren. Dia bisa open game. Loren bisa buka. Tunggu, bentar. Siap, Bentar. siap. Udah belum? Lagi di jalan. Gelap, Gi. Nah, udah bisa. Oh, sama Iya, di Yaya. jalan. Di restoran, di jalan. Sambil. Oke, Mana siap. Koko Ben gitu? Aku screenshot ya. 1, Komen di bawah. 2, 3. Bilang. Oke. Abi hilang, Hai, Abi gambar Civeni. hilang, Abi mukanya. Lagi, sorry. 1, 2, 3. Oke. Itu Florence-nya baru keluar. Iya, Florence-nya baru keluar. Lagi Bentar Skype. bilang lagi. 1, 2. Cus dulu. Oke. Thank you, Thank you ya. Tanya Anti ya. Udah join. Mana? Tanya Anti ya. Tuh. Koko Ben lagi di bawah. Lagi mamam. Namanya lagi di atas. Oke. Goli. Hati-hati ya di Besok. jalannya. Hai Civeni, salam buat Semarang. Salam Semarang buat ya. guru-guru sekolah minggu di sana. Miss Fanny lagi ke Semarang. Iya, Tuh, Miss Tadi Fanny. ada Albert Ayo. di tempat. kayak Mandang di mobil. sama. Sama di mobil. Oke. Oke, bye. Oke, Bye. teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. God Bye-bye. bless you. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye. Aku N ya. Iya, dadah. Tetap Koko. Oke. Aku N ya, teman-teman. Bye-bye. See you.